undang semua bangkit berdiri, katakan, ku angkat tangan menyembah. Mari sembah Tuhan, sebab yang layak dipuji, Kau layak disembah. Bumi pun bersujud, Engkau yang layak. Surga bumi pun bersujud, Engkau yang layak. Surga bumi pun bersujud, Engkau yang layak. Benar Tuhan, Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah. Saat ini Tuhan, kami mau meninggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Biar Engkau bertahta atas pujian dan nyanyian umat-Mu di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, siap kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Yang bersuka cita boleh bambaikan tanganmu, katakan Tuhan Kau baik, amin. Jesus. Hey. Mari bebaskan rohmu, kita akan sembah Allah kita. Come on, sing it. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertekuklah, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, kami bernyanyi bagimu Tuhan. Angkat suaramu, angkatlah suaramu, come on. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Come on, gerakan kakimu. Menarilah dan bertekuklah, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya
jemaat Tuhan. Katakan sekarang nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Kuat dan penuh kuasa. Bersorak. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Kau penuh kuasa Tuhan. Bersorak-sorai karena Kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya. kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Angkat tanganmu, katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya. Kami bersorak, amin. Sukacita surga nyata penuhi. Mari lebih lagi, katakan haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan terima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelap. Terima Sukacita surga. itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya. Badai yang bergelap. Terima Sukacita surga. itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelap. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Biar sukacita surga nyata dalam hidupmu. Haleluya. Kau ada dalam hatiku,
Silakan untuk duduk kembali. Haleluya. Wow. Happy New Year. Selamat tahun baru. Wajah-wajah New Year hari ini semuanya penuh dengan sukacita. Amin. Amin. Nah, Haleluya. biasanya kalau tahun baru tuh ada musim baru, Ca. Betul banget Kak Nadia. Dan kalau ada musim baru tentunya ada Yel-yel yel-yel baru. Jadi tahun ini Bapak Ibu kita ada yel-yel baru. Yaitu Push Stronger, Grow Faster. Sekali lagi, Push Stronger, Grow Faster. Jadi kalau kami katakan Push stronger. Bapak Ibu jawab, Grow Faster. Bisa kita coba? Oke. Push Stronger, Grow Faster. Sekali lagi, Push Stronger, Grow Faster. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Baik, kami menyambut bagi jemaat yang sedang beribadah hari ini secara online atau live streaming. Shalom, kami rindu untuk mengajak Anda beribadah bersama di Wisma RMK Lantai 5 Jakarta Barat. Kami juga ingin menyambut bagi Anda yang baru pertama kali hadir di Gereja Kemuliaan Sion Light to the Nations. Welcome home. Kami ingin mengajak Anda untuk bisa fellowship bersama kami di ruangan lounge lantai 4 setelah ibadah selesai. Betul sekali Kak Nadia. Dan bagi jemaat yang sudah hadir pada hari ini, kami ingatkan kembali untuk dapat melakukan check-in kehadiran kita semua melalui aplikasi My Home GKS. Betul, proses check-in yang Anda lakukan akan sangat membantu kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan pastoral kami. Betul sekali. Baik, dan kami informasikan seputar kegiatan gereja yang perlu diketahui dan disimak oleh kita semua untuk minggu ini. Yang pertama, pertemuan home akan kembali diadakan pada pekan ini. Oleh karena itu, mari kita antusias untuk kembali mengikuti pertemuan home tentunya di tempat Anda masing-masing. Praise the Lord. Selanjutnya, Anna and Simeon Fellowship akan diadakan di awal tahun ini, yaitu di hari Kamis 8 Januari 2026 jam 10 pagi di The Hall Wisma RMK Lantai 4 dengan pembicara Pastor Leonardo Syamsuri. Bagi jemaat yang berusia senior, yaitu 55 tahun ke atas, Anda diundang untuk dapat hadir dalam Anna and Simeon Fellowship kali ini. Betul sekali, dan kami yakin bahwa ibadah Ana dan Simeon di awal tahun ini tentunya pasti seru banget. Dan jangan lupa untuk lakukan RSVP kehadiran Bapak Ibu sekalian. Dan informasi selanjutnya, Morning Prayer akan kembali diadakan pada hari Sabtu 10 Januari 2026 pada pukul 6 pagi bertempat di The Hall Wisma RMK Lantai 4. Mari kami undang jemaat untuk antusias ikut dalam doa pagi kita di tahun ini. Betul sekali, mari kita awali tahun ini dengan berdoa bersama-sama secara korporat. Betul sekali. Jangan lupa ajak teman-teman di home masing-masing ya untuk join doa juga. Selanjutnya kami informasikan akan diadakan ibadah pemberkatan nikah untuk saudara Jervon Raini dan saudari Angel pada hari Sabtu 10 Januari jam 10 pagi di The Peak Wisma RMK Lantai 5. Mari kita dukung bersama dalam doa untuk kedua calon mempelai. Bila Anda memiliki informasi terkait kedua calon mempelai, silakan hubungi tim pastoral di gereja ini. Puji Tuhan, kita dukung bersama ya untuk pernikahan Jervon dan Angel. Puji Tuhan, informasi selanjutnya Builders Kick-Off Summit, yaitu acara pertemuan dan penugasan para pembangun bersama Pastor Leonardo Syamsuri yang akan diadakan pada hari Sabtu 17 Januari 2026 pada pukul 10 pagi hingga 1 siang bertempat di The Peak Wisma RMK Lantai 5. Seluruh leader dan volunteers yang melayani di gereja ini diundang untuk dapat hadir. Betul, untuk para volunteers jangan lupa RSVP di aplikasi My Home GKS. Dan yang terakhir, kelas pemuritan New Life 1.0 dan Ministry 2.0 akan kembali diadakan tanggal 24 Januari 2026 secara on-site tatap muka di Wisma RMK Lantai 4. Kami mengajak agar setiap jemaat yang belum pernah mengikuti kelas pemuritan ini untuk dapat segera mendaftarkan diri di aplikasi My Home GKS. Mari kita bertumbuh bersama dalam pengenalan akan firman Tuhan. Puji Tuhan, sekian adalah informasi untuk news update kita di minggu ini. Dan saatnya kita akan menabur benih mujizat. Ini adalah suatu momen yang penuh dengan sukacita. Karena salah satu nilai dari gereja kita adalah honor atau rasa hormat.
Mari kita membawa persembahan kita dengan rasa hormat, rasa honor kita kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu, minggu ini kita akan menabur untuk dana operasional dan juga waktunya untuk mengembalikan persepuluhan kita. Bapak Ibu dapat menabur dengan cara tunai ataupun transfer ke rekening yang tertera di LED di belakang kami. Dan khusus untuk persembahan dana operasional, kini Bapak Ibu dapat menabur dengan cara scan kris yang terdapat pada nomor kursi di depan Anda atau juga dengan scan kris melalui aplikasi MBCA, GoPay, OVO dan aplikasi bank lainnya. Betul sekali. Bagi Anda yang mau menabur secara tunai dan membutuhkan amplop, silakan angkat tangan supaya Asher bisa membantu. Nanti Anda bisa meletakkan amplop di dalam keranjang yang ada di tengah ruangan ini. Sebelum menabur, mari kita baca terlebih dahulu ayat perundungan kita dari Maleakhi 3 ayat 10 dan 11. 2, 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan karena penyertaan-Mu di sepanjang tahun 2025 begitu nyata. Dan kami percaya Ebenezer Tuhan, Engkau akan terus menyertai kami di sepanjang tahun 2026. Terima kasih Bapa karena Engkau telah menjadikan kami pengelola-pengelola yang baik untuk setiap berkat yang telah Engkau percayakan kepada kami. Hari ini kami mau menabur Tuhan, berkati setiap taburan kami agar bermanfaat untuk pelaksanaan agenda-Mu di bumi seperti di surga. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Bapak Ibu yang menabur secara tunai, dipersilakan memasukkan amplopnya ke dalam kotak yang telah tersedia di area ruang tengah dari ruang ibadah ini. Haleluya, puji Tuhan. Dan kini saatnya kita akan melakukan family time. Silakan untuk dapat berdiri, bercengkrama, bersalaman selama 60 detik ke depan dimulai dari sekarang. Haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Siap bersorak bagi Tuhan lebih lagi, amin. Seberapa banyak yang diberkati Tuhan sepanjang tahun kemarin. Boleh lambaikan tanganmu. Kita percaya tahun ini Tuhan juga memberkati kita, amin. Siap tinggikan Dia lebih lagi. Yang siap memuji Tuhan, sorakan haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan Kaulah batu karang yang teguh, kota benteng kami, tempat perlindungan kami, dasar yang dapat kami percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati musim kami, Engkau memberkati setiap pekerjaan kami. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya. Katakan Kaulah batu karang yang teguh, Lord, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya.
Selamat yang bangkit dan hidup. Haleluya. Sing haleluya. Bersorak, bersorak, katakan Yesus Tuhan, Kau Raja. Bersorak, Yesus Tuhan, Juru bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, kami percaya Tuhan, kami aman di dalam-Mu Tuhan. Tahun demi tahun boleh berganti, tapi kasih setiamu tak berkesudahan dalam hidup kami. Kami nyatakan Kau Allah, Engkau Tuhan, berkuasa, berdaulat, penuh atas hidup kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau deklarasikan kalau Engkau agung dan perkasa. Come on, sing it. Agung dan perkasa, amin. Megah dan percaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan.
menyembah-Mu Tuhan. Yes Lord, kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Engkau nyata, Engkau hadir dalam hidup kami. Oh yes Lord, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih karunia-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Shikana ya labayasha. Oh, we worship you. Because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Oh, because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, my provider. Yes, Lord. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah
Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah, Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. My Prince of Peace, yes you are. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Semua karena Engkau Tuhan, semua karena pribadimu yang sangat mengasihi kami. Kami ada saat ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu. Mari saudara naikkan syukur bagi Tuhan, akan suaramu, akan nyanyianmu, akan pujianmu. Sembah Dia, sembah Dia. Kasih mazmur yang terbaik bagi Tuhan. Naikkan mazmur yang terbaik bagi Tuhan. Melalui suaramu, melalui nyanyianmu, melalui hidupmu, agungkan Dia. Puji Tuhan. Haleluya. Oh, Jehovah, Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Yes, you are my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Mari lift up your hands. Katakan, oh God, I worship you. Oh God, oh God, I worship you. Be glorified, be magnified. Oh God, I worship you. Come on, lift your voice. Say, oh God. We worship you, my God. I worship you. Be glorified, and magnified. Oh God, I worship you. See, oh God, I worship
bersyukur sepanjang tahun 2025 Engkau sudah pimpin kami. Kami bersyukur Tuhan, bahkan Engkau akan membawa kami di tahun ini dengan penuh kemenangan kembali. Tuhan, terima kasih buat kasih karunia, berkat, pertolongan, pemeliharaan, perlindungan, kesehatan yang Kau berikan bagi kami pribadi, keluarga. Bahkan Tuhan, usaha-usaha kami, pekerjaan kami ada dalam perlindungan-Mu dan berkat-Mu. Terima kasih untuk pagi hari ini kembali Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk bisa berada bersama-sama dalam rumah-Mu bersama dengan umat-Mu untuk merayakan kemenangan, untuk mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu dan untuk bisa melihat tuntunan-Mu untuk di tahun 2026 ini. Sehingga kami tidak menjadi orang yang putus asa, tidak menjadi orang yang tidak tahu kemana arah kami, tapi jelas Engkau akan mengarahkan kami, apa yang akan kami hadapi, apa yang kami perlu persiapkan untuk menghadapi hari esok. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan sebelum kami mendengar isi hati-Mu, kami akan bersama-sama bersatu di dalam perjamuan kudus, memakan tubuh dan meminum darah-Mu Tuhan. Tubuh dan darah-Mu yang menyatukan kami di dalam kematian dan kebangkitan-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau menyiapkan hati kami untuk bisa terima perjamuan ini. Terpuji nama-Mu Bapa, kami mau siapkan hati kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah di antara saudara yang belum menerima roti dan anggur? Kalau ada boleh angkat tangan supaya Asher bisa memberi Anda, menolong Anda. Ada tangan di kanan belakang yang belum terima roti dan anggur seperti ini. Silakan. Baik, bagi Anda yang menyaksikan melalui streaming dimanapun Anda berada, saya mengundang Anda kalau dimungkinkan untuk berhenti sejenak dari aktivitasmu. Dan kita bersama-sama nanti akan makan roti dan minum anggur ini. Baik, Bapak Ibu Saudara yang hadir pada hari ini, mari kita pegang roti di tangan kanan kita angkat tinggi-tinggi, kita akan makan sama-sama setelah mendengar firman Tuhan. Pada waktu malam Yesus diserahkan, Dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya. Dan Dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu sekalian. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kalau kita percaya, mari kita makan bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita pegang cawan yang berisi anggur, tangan kanan kita angkat tinggi-tinggi. Kita akan minum sama-sama setelah mendengar firman Tuhan. Dan setelah makan, Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Dan Dia berkata, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, bukankah cawan yang berisi anggur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Kalau kita percaya, mari kita minum bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percayalah Tuhan yang sudah memimpinmu, Dia akan pimpin Anda kembali di tahun ini. Jangan takut, jangan gentar, jangan menjadi goyah, jangan menjadi lemah, jangan menjadikan tekanan hidup ini membuat engkau tidak berdaya. Tapi biarlah Tuhan yang senantiasa menjadi sumber kekuatanmu, Tuhan yang menjadi batu karangmu yang tidak pernah tergoyahkan, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Jadikan Dia pegangan hidup, jadikan Dia menjadi sumber untuk bisa mendapatkan pemikiran-pemikiran dan inspirasi daripada kehidupan ini. Izinkan Tuhan membentuk hidupmu, izinkan Tuhan mengarahkan dan merajut hidupmu ke depan. Sehingga engkau tahu bahwa hidup yang kau jalani bukan yang kau lagi, tetapi Dia yang tinggal di dalam dirimu. Izinkan Tuhan yang mengarahkan langkah-langkah hidupmu, sehingga engkau tidak berjalan menurut kemauanmu sendiri, tapi engkau mengikuti perjalanan yang Tuhan sudah siapkan dan rencanakan dan rancangkan bagi kita semua. Urapi hamba-Mu Tuhan sebentar ketika menyampaikan pesan firman-Mu secara spesifik mengenai season tahun ini. Biarlah Tuhan pesan-pesan ini bukan lagi pesan yang biasa, tapi pesan yang mengarahkan langkah kaki kami sepanjang tahun 2026 ini. Terpuji nama-Mu Bapa, kami siapkan hati, telinga, pikiran kami untuk ditaburi oleh benih firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, semua kita yang percaya dan siap diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin, amin, amin. Sebelum duduk kasih tos kiri kanan, saudara katakan Happy New Year. Tuhan memberkati kita semua, Happy New Year, Happy New Year, God bless you. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, apakah Anda diberkati Tuhan? Berapa banyak orang diberkati Tuhan? Puji Tuhan. Saya bersyukur saya melihat Anda berarti nggak lupa pulang.
Ada orang yang masih liburan dan saya berdoa yang lagi liburan jangan sampai lupa pulang ya. Haleluya. So bagaimana dengan liburan Anda? All good, luar biasa. Puji Tuhan, nikmati liburan selama masih bisa. Ya, karena ada hari-hari di mana mungkin sulit untuk liburan nantinya. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan selamat tahun baru tentunya dan saya berharap tahun yang baru membuat saudara punya satu pengharapan yang baru, sukacita baru dan masa depan yang senantiasa baru buat saudara dan saya. Saudara, setiap awal tahun, kalau Anda ketahui sudah beberapa tahun terakhir tentunya, kita selalu membahas mengenai season atau musim yang Tuhan bawa di tahun tersebut. Tahun 2026 misalnya. Dan saya percaya saudara penjelasan di bulan Januari di mana saya ngambil waktu yang cukup untuk bisa memberikan penjelasan mengenai season setiap tahunnya. Anda perlu perhatikan baik-baik. Karena di bulan Januari atau bulan pertama di tahun 2026. Selalu begitu setiap tahun ya, Januari. Anda harus tahu bahwa firman Tuhan bilang pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Segala sesuatu yang mulai, yang awal itu penting. Kenapa itu penting? Karena itu menjadi suara kenabian, suara pesan Tuhan untuk saudara dengar, Anda simak, Anda ikuti, Anda tangkap. Sehingga itu menjadi arahan penyelarasan hidup saudara untuk pesan-pesan di bulan Januari ini ke depan di tahun 2026. Dan itu sebabnya kenapa pesan ini sangat penting. Saya pagi sudah katakan, saya sekarang berani yakin mengatakan bahwa pesan khotbah saya setiap hari Minggu itu sebenarnya, kalau saya mendapatkan hari-hari ini dari banyak kesaksian yang saya dapatkan, pesan khotbah saya lebih profetik daripada waktu saya menyampaikan profetik secara perorangan. Saya tidak bilang waktu saya menyampaikan pesan profetik dalam perorangan itu kurang baik, bukan itu maksud saya. Tapi setiap kali saya khotbah, saya tahu ini pesan lebih tajam karena itu adalah pesan profetik yang Tuhan mau sampaikan secara korporat. Saya sering dapati seperti itu saudara, baik pengalaman di gereja ini maupun di gereja-gereja yang lain. Sehingga banyak orang berkata, Bapak tahu dari mana? Saya nggak tahu dari mana-mana, saya hanya tahu dari Tuhan. Bahkan di gereja sendiri kadang-kadang saya nggak tahu apa yang sedang terjadi, what's going on. Tapi itu ketika saya lepaskan, saya tahu itu adalah pesan Tuhan, pesan profetik. Dan saya percaya pesan profetik hari ini dan beberapa minggu ke depan adalah pesan profetik buat saudara untuk tangkap, untuk pengarahan hidup saudara tahun 2026. Jadi saya berharap Anda pasang telinga. Saya berharap Anda siapkan hati dan Anda jangan sakit hati kalau saya menyampaikan pesan firman Tuhan. Karena pesan profetik itu tajam saudara, seperti pedang bermata dua. Anda siap saudara? Yang siap cuma 2 orang. Anda siap? Saya berharap ini menjadi the voice of God, bukan the noise, tapi the voice of God untuk mengarahkan langkah-langkah hidup saudara. Nah saudara, sebagaimana biasa saya setiap tahun di bulan September pada umumnya, jadi nggak harus September, tapi pada umumnya di bulan September saya masuk lebih intens dalam doa pagi saya. Saya intens kenapa? Karena saya berdoa sama Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan season tahun depan. Apa yang Tuhan mau bawa. Nah saudara, ada sesuatu yang menarik saudara, bahwa season tahun depan waktu saya berdoa pagi, Tuhan taruh di tahun lalu, ada sebuah kata yang tidak lazim sebenarnya. Tidak lazim dan jarang digunakan. Kata ini banyak orang, ya tentu kalau orang bule sering ya, tapi kalau kita jarang saudara. Kata itu muncul waktu saya berdoa adalah trust. Bukan trust, kalau trust percaya, ini trust. Coba bilang trust. Coba lidahnya sedikit trust, coba bilang trust. Nah saudara, trust itu adalah sebuah kata-kata yang kuat. Saya tahu artinya, tapi saya belum menyelidiki kalimat itu dengan baik. Tapi saya waktu doa, kok trust? Lalu saya mulai menyelidiki bahasa Inggris dari trust ini apa maksudnya. Dan saya dapati sesuatu kata yang tajam ini, satu kata yang kuat sebenarnya. Nah saudara, nanti saya akan jelaskan lebih jauh, tapi trust itu seperti orang yang lagi ngadapin satu tekanan, dia tekan balik. Tekanan, dia tekan balik, sampai akhirnya boom, dia bisa menang. Nah saudara, kata trust itu muncul seperti itu. Lalu ketika saya doa lebih lanjut, Tuhan munculkan sebuah kata yang dia lazim juga. Ya boleh dibilang kalau yang gak biasa bahasa Inggris, thriving, thrive. Coba bilang thrive. Ini dua-dua kata-kata susah disebut saudara. Saya lagi mencoba untuk mengganti kata-kata itu. Jangan thrust. Mungkin kata thrust bisa saya ganti dengan propel. Mungkin lebih gampang. Tapi saya gak nyaman dengan kata itu. Tuhan katakan no, still tetap pakai dua kata itu. Thrust and thrive. Coba katakan thrust, thrive. Terjemahan bahasa Indonesianya adalah mendorong kuat, mendesak kuat, mendorong kuat ada thrust. Dan thrive itu berkembang pesat. Makanya saudara, kenapa kita punya hashtag adalah push stronger,
Grow faster. Coba saya sebut ya, Anda jawab ya. Push stronger. Grow faster. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah kata yang Tuhan taruh untuk musim tahun 2026. Gereja kita memakai istilah musim bukan visi. Ada beberapa gereja yang mengatakan tiap tahun ganti visi. Tahun ini visi gereja kita ini, tahun ini gereja kita visinya ini. Saya percaya saudara, we are not every year ganti visi. Mungkin istilah mereka visi, tapi sebenarnya itu musim saudara. Jadi gereja kita menganut satu kata musim, season. Karena Pengkhotbah 3 berkata segala sesuatu ada musimnya, segala sesuatu ada waktunya. Jadi musim boleh berganti, tapi visi Tuhan jangan berganti-ganti. Halo, jelas gak? Visi Tuhan tetap sama, dia bisa bertumbuh, dia bisa berkembang. Tetapi musim berganti kalau visi tidak berganti. Kalau visi berganti Anda bingung mau kemana nanti jalannya. Paham ya saudara? Nah, musim itu adalah satu tekanan atau sebuah fokus yang Tuhan lagi mau kerjakan di tahun tersebut. Seperti tahun ini Tuhan lagi mau kerjakan yang namanya thrusting and thriving. Itu yang Tuhan lagi fokuskan. Itu yang Tuhan lagi tekankan di tahun ini. Dan ini bisa berganti tahun depan. Tetapi visi tidak berganti. Visi adalah masa depan yang kita mau tuju. Visi adalah apa yang Tuhan taruh untuk gereja ini ke depan kita mau seperti apa. Jadi Bapak Ibu Saudara, musim tahun ini adalah thrusting and thriving. Sekali lagi, thrusting and thriving. Jadi saudara kita perlu bisa berjalan untuk mendesak lebih jauh lagi saudara ya. Nah mari kita akan melihat saudara apa yang saya mau sampaikan kepada saudara mulai sedikit-sedikit. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai musim kita mungkin secara lebih detail buat saudara untuk bisa saudara tangkap baik-baik. Dan saya minta Anda perhatikan baik-baik, ini menjadi penting buat saudara. Kalau Anda ketinggalan, Anda bisa dengar lagi di YouTube. Itu enaknya ada YouTube, saudara. Ya. Lalu kemudian bagian terakhir saya akan menjelaskan tentang press on. Karena tema khotbah saya adalah press on. Atau terus mendesak maju, press on. Karena bulan Januari dan bulan Februari, gereja kita punya 2 bulanan setiap tahun, 2 bulanan temanya. Tema Januari dan Februari tahun 2026 adalah Arise and Keep Pushing. Terbangkit dan terus mendorong, terus mendorong. Nah atas dasar itu saya mengambil subtemanya adalah press on. Tadi pagi saya tahu bahwa dan saya juga perkirakan khotbah saya press on tidak bisa saya selesaikan di ibadah ini. Saya nggak takut karena minggu depan kita bisa lanjut lagi. Dan terus kita bisa lanjut lagi. Karena itu saya berharap Anda tidak absen kalau Anda dengarkan pesan ini. Karena ini menjadi suatu titik buat saudara penting ke depan 2026. Are you ready? Anda siap? Baik, kita akan melihat thrusting, yang pertama dalam slide saya, thrusting, saya lagi menjelaskan tentang musim ya. Dan saya percaya ini tidak mungkin saya khotbahkan mungkin di tempat lain. Ini hanya ada di gereja ini, edisi khusus. Oke? Now, thrusting berasal dari kata thrust. Thrust artinya mendorong kuat. Coba bilang mendorong kuat. Jadi saudara mendorong kuat bukan asal, bukan hanya biasa, tapi ada sebuah dorongan yang kuat. Kenapa Anda mendorong kuat? Karena di depan saudara menekan kuat. Kenapa Anda mendorong kuat? Karena di depan saudara mendorong kuat. Kalau yang dorong gak kuat, Anda gak akan dorong kuat. Betul? Coba kalau Anda lagi baris, kalau yang di belakang gak dorong, Anda gak akan dorong balik. Betul gak? Tapi kalau di depan dorongnya kenceng, akan dorong balik lagi. Begitu ya? Saudara artinya mendorong kuat ada sebuah indikasi ke depan tekanan itu makin besar. Tahun 2026 bukan tahun yang mudah. Tahun 2026 adalah tahun di mana tekanan akan besar. Tapi Tuhan berkata untuk saudara percaya season ini Anda mendesak bersama dengan Tuhan. Kekuatannya dari mana nanti saya akan jelaskan. Desak bersama dengan Tuhan. You push dengan kuat Anda akan lihat grow faster. Sampai di sini paham? Nah artinya saudara thrusting adalah mendorong kuat. Bergerak maju dengan kekuatan. Anda bisa bergerak maju biasa tapi Anda bergerak maju dengan kekuatan. Beda nih. Jadi tahun depan ada full force. Ada satu energi, ada satu kekuatan, ada sebuah dorongan yang lebih daripada yang sebelumnya. Sampai di sini Anda bisa ikutin saya? Yang bisa ikutin katakan amin. Jadi kalau begitu di dalam pergerakannya di tahun ini berarti sifatnya agresif. Sifatnya agresif, penuh semangat, inisiatif. Coba bilang semangat. Agresif. Saudara inisiatif. Saya percaya tahun 2026 bukan lagi sesuatu yang hanya menunggu. Bukan hanya diam tapi Anda agresif. With force. Dengan kekuatan dari Tuhan.
Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, Anda tidak lagi menunggu, Anda tidak biasa-biasa. Kenapa? Karena tekanan di depan saudara itu kuat. Saya percaya dunia makin menekan saudara dan saya. Bisnis makin menekan saudara dan saya. Kalau enggak Anda menerobos atau mendesak balik, Anda akan dikuasai. Percaya sama saya. Karena tahun ini adalah tahun yang tidak mudah. Tapi saya percaya tahun ini bersama dengan Tuhan, Anda akan lihat grow faster. Kalau Anda mendesak bersama dengan Dia. Tangkap baik-baik. Sekali lagi saya katakan tangkap baik-baik. This is the prophetic message for you. For us kita semua. Thriving artinya dalam slide saya berikutnya berkembang pesat, makmur, berhasil, tumbuh dengan sehat. Artinya saudara akan melihat keberhasilan, Anda akan lihat pertumbuhan, Anda akan lihat tumbuhnya dengan sehat kalau Anda melakukan bagian yang pertama namanya trusting. Sejauh ini Anda nangkap? Sejauh ini Anda jelas ya? So kalau begitu, trusting and thriving, secara garis besar, saya coba mengatakan nanti saya jelaskan lagi lebih detail. Dan saudara, trusting and thriving berarti Anda bergerak maju dengan semangat. Semangat, coba bilang semangat. Tidak tergantung usiamu, anak Simeon tetap semangat. Haleluya, amin. Saudara, Anda terus bergerak maju dengan semangat dan Anda mengalami pertumbuhan dan keberhasilan. Anda bukan cuma mau ngambil bagian kedua thrivingnya doang, tapi tanpa trusting, gak bisa. Anda perlu berjalan dengan trusting, thriving mengikuti saudara. Haleluya, amin. Dan setiap kali kalau saya mendapat pesan Tuhan, pesan profetik selalu ada basic ayat firman Tuhannya. Karena kalau Anda pesan profetik, apalagi secara korporat ke depan, tanpa ada dasar firman Tuhan, saya khawatir saudara kita asbun. Kenapa? Pesan-pesan profetik yang tidak ada dasar Alkitabnya yang cukup kuat akan membuat saudara bisa ngomong seenaknya nanti. Dan tanpa sadar itu bisa jadi klinik. Tahu klinik ya? Bukannya klinik, klinik. Saudara itu bisa menjadi spiritualism yang pada akhirnya nggak kejuntrungan ayatnya di mana. Saya perhatikan banyak orang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Sehingga nggak tahu dia ngomong asal ngomong secara profetik. Kelihatannya hebat profetik. Tapi landasan ayatnya di mana? Amin. Nah mari kita akan melihat Amos pasal 9 ayat 11 sampai dengan ayat 15. Dari ayat-ayat ini saya akan jelaskan kepada saudara. Are you ready? Amos 9 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15 saya akan bacakan. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Berarti Pondok Daud dulunya ada dong. Ada nggak? Ada, tapi sudah roboh. Dan Tuhan mau kembalikan, gitu ya. Tuhan mau pulihkan. Perhatikan baik-baik. Aku akan menutup pecahan dindingnya, mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala waktu eksis pertama kali Pondok Daud. Begitu hebatnya, begitu pengaruhnya. God will return it back. Tuhan akan restore, akan restorasi seperti itu. Lihat, untuk apa dia restorasi? Ada ayat berikutnya 12. Supaya apa direstorasi Pondok Daud ini? Supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikian firman Tuhan yang melakukan ini. Kenapa Tuhan pulihkan? Supaya lewat pemulihan ada power, ada otoritas untuk menguasai kembali. Nanti saya akan jelaskan lagi saudara dari ayat-ayat ini. Ikutin ya. Oke, Anda perlu ikutin saudara. Sesungguhnya waktu akan datang. Kata waktu akan datang. The time will come. Ini bicara season. Karena waktunya akan datang. Ini bicara season. And there will be a season. Demikian firman Tuhan. Apa seasonnya? Perhatikan baik-baik. Pembajak akan tepat menyusul penuai. Pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru. Dan segala bukit akan kebanjiran dengan anggur itu. Nggak ada cerita saudara kalau mau banjir itu di Lipo Mall. Kemarin itu banjir tuh. Iya kan? Yang mau banjir di tempat kita. Tapi kalau bukit nggak mungkin bisa banjir. Kalau itu banjir ada sesuatu yang dahsyat Tuhan mau kerjakan. Nangkep itu? Oke, kita lanjut ya. Nanti ayat 13 akan lebih jelas kalau kita mendengar dalam bahasa Inggrisnya. Ternyata saudara penuai gak cukup waktu untuk menuai. Belum menuai pembajak udah nyusul. Artinya akan ada great harvest yang membuat kita kebingungan.
Kita lanjut saudara. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas dan mendiaminya. Mereka akan menamai kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Artinya setiap mereka tanam pasti ada hasilnya. Mereka bisa makan hasilnya dengan baik. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka, firman Tuhan Allahmu. Nah, saya akan coba jelaskan dalam bahasa Inggrisnya supaya saudara lihat terjemahan dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas. Bukan berarti yang Indonesia salah, tidak. Tapi bahasa Indonesia tidak sejelas bahasa Inggrisnya. Mari kita akan lihat The New Living Translation. Kalau Anda membawa Alkitab saudara, Anda lihat The New Living Translation berkata begini ayat 13, khususnya di ayat 13. The time will come, the season has come, seasonnya akan datang, kira-kira gitu, says the Lord, when the grain and the grapes will grow faster than they can be harvested. Kata grow faster inilah yang menjadi hashtag kita tahun ini. Dan Tuhan berkata bahwa when the grain and grapes will grow faster than they can be harvested. Jadi apa yang mereka bisa tuai ternyata itu lebih cepat hasilnya sebelum tuaian selesai. Saudara, saya mau beritahu saudara bahwa ada kemungkinan, bukan ada kemungkinan, saya yakin percaya kita bisa kebingungan karena nggak ada yang datang ke gereja. Tapi Anda juga akan kebingungan ketika kebanyakan orang datang berbondong-bondong datang ke gereja, Anda juga bisa bingung. Serius. Karena ini akan terjadi tuaian seperti itu di tahun ini. Dan saya sangat percaya kita akan kebingungan dengan tiba-tiba kok orang flocking in datang karena mereka perlu dipulihkan. Karena this is the restoration yang Tuhan lagi mau kerjakan di tahun ini. Katakan amin. Dalam terjemahan bahasa Indonesianya dari The Living Translation, akan datang waktunya firman Tuhan ketika biji-bijian dan anggur tumbuh lebih cepat daripada yang dapat dipanen. Yang mau dipanen belum selesai tumbuh lagi, belum selesai tumbuh lagi. Anda akan perhatikan akan ada orang-orang datang, belum selesai ditangani, belum selesai masuk home, datang lagi, belum datang masuk home, datang lagi. Saya percaya God will give you harvest seperti ini. Amin. Nah, saya akan jelaskan dari ayat-ayat ini. Are you ready? Anda siap? Coba sikut sebelah saudara, keep awake. Haleluya. Puji Tuhan. Pondok Daud adalah sebuah gambaran dari kerajaan Daud yang sangat berpengaruh dan berkuasa di masanya, yang dibangun di atas dasar pujian, penyembahan dan doa. Saudara bicara soal David, there is a King David, ada Daud sebagai raja, maka saya percaya tahun 2026 adalah tahun di mana Tuhan akan pulihkan kerajaan Allah kembali ke gereja Tuhan. So gereja Tuhan tidak hanya semata-mata melayani dalam pengertian mereka sendiri, tapi akan punya wawasan kerajaan yang bicara kalau kerajaan ada mandat, ada kuasa, ada otoritas, ada raja, ada domain, ada wilayah kekuasaan. Tapi kerajaan ini dibangunnya bukan dengan tangan besi. Bukan dengan cara-cara manusiawi. Tapi dibangunnya dengan doa, puji dan sembah. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya percaya akan ada pemulihan dalam doa, puji dan sembah di tahun ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, berarti tahun 2026 Tuhan akan bawa yang namanya angin pemulihan. Akan ada pemulihan. Coba bilang pemulihan. Artinya Tuhan akan bawa saudara, pemulihan akan wawasan, otoritas, dan kuasa kerajaan Allah akan dipulihkan dan dikembalikan ke umat Tuhan, terutama ke gereja-gereja. Sehingga gereja-gereja akan mulai melihat, hey, sekarang aku melayani bukan hanya sekedar melayani dalam batas organisasi saya Melaka, tetapi saya melayani because of the kingdom of God. Dan saya percaya akan ada preaching the gospel, the power of the kingdom. Akan ada khotbah-khotbah, pesan-pesan kerajaan akan mulai disampaikan di tahun ini. Yang setuju boleh katakan amin. Berarti tahun 2026 adalah tahun di mana ada pemulihan dan kebangkitan dari kerajaan Allah dengan pesan-pesan kerajaan yang sangat kuat.
Saudara pikir kebetulan RGLM 2026 dengan tema kerajaan? Culture Shapers. No, saya percaya itu tidak ada yang kebetulan. Everything is under God's hand. Dan saya percaya saudara, salah satu pembicara yang tahun ini akan bicara adalah Ryan Peña. Dan Ryan Peña kuat di dalam kondisi pengajarannya kingdom. Saya percaya itu tidak ada yang kebetulan. Kenapa dia tidak tahun lalu? Kenapa dia tidak tahun sebelumnya? Kenapa dia tahun ini? Karena Tuhan tahu. Tuhan set the course. Karena ini adalah tahun di mana the kingdom of God will come back to the church. Haleluya. Jadi jemaat Tuhan akan mulai mengerti kuasa dan otoritas kerajaan. Bukan hanya di konteks gereja, tapi dalam hidup sehari-hari. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan pulihkan doa, puji dan sembah yang penuh kuasa. Dan kalau Anda tahu Tuhan mau pulihkan doa, Tuhan mau pulihkan pujian dan penyembahan, jemaat harus responsnya benar. Jadi Bapak Ibu Saudara, kekuatan saudara dalam mendesak dan mendorong, itu bukan datang dari pengalamanmu. Bukan dari teologimu. No, tetapi dari kekuatan doa, puji, sembah saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini bukan cuma sekedar doa pribadi, bukan cuma doa kelompok di mana Anda berada. Misalnya tim praise and worship ada doanya, kemudian lagi tim usher ada doanya, masing-masing ada doanya. Tapi saya mau beritahu saudara, ini waktunya doa korporat Anda bangun bersama-sama. That you come to the prayer, baik itu doa pagi maupun doa puasa, you come to the prayer. Karena di situ Tuhan akan build the power, build the strong kekuatan, otoritas in the corporate. Kalau Anda nangkap ini, Anda tidak lagi malas dalam hal berdoa. Dan menganggap enteng. Saudara ngerti maksud saya? Karena ini panggilan besar di tahun 2026 buat setiap umat Tuhan. Doa, puji, sembah. Coba bilang sama-sama saya, doa, puji, sembah. Anda perlu bangun kekuatanmu, bukan dari kekuatan pengalamanmu. Bukan dari organisasimu, bukan dari duitmu, bukan dari posisimu. No, tetapi dari doa, puji, dan sembah. Untuk apa Tuhan pulihkan kerajaan Daud? Untuk apa Tuhan pulihkan doa, puji, dan sembah? Kita lihat ayat berikutnya. Untuk menguasai. Kalimat berikutnya untuk menguasai. Coba bilang menguasai. Nah saya akan membahas kata menguasai. Kata menguasai, kata aslinya adalah yaras atau yares. Wow. Ini kata kuat, strong loh saudara. Kata yaras artinya melenyapkan, menghalau, mengambil yang menjadi miliknya, mengambil kepemilikan. Apa yang dulu pernah hilang, apa yang dulu pernah dimakan oleh belalang pelahap, apa yang dulu pernah Anda rasanya tertipu, Tuhan katakan tahun ini, I will give it back to you. Anda akan yares, Anda akan usir orang-orang yang mau tidak punya hak buat saudara punya hak. Tuhan akan kembalikan hak itu kepadamu. Dengan cara mengusir yang namanya penguasa ilegal. Halo? Itu sebabnya saya sangat percaya ini juga adalah prophecy for Intercon. Apa yang bukan menjadi miliknya Tuhan akan berikan kembali kepada saudara. Karena kita tahu that is the right. The stolen right, bahwa hak yang pernah dihilang, pernah diambil, akan dikembalikan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berarti Anda akan mengambil kembali warisan yang Tuhan berikan, hak yang Tuhan berikan kepada saudara, yang pernah dicuri. Yang membuat Anda pernah bangkrut. Yang membuat Anda menjadi hancur hidupnya. God will return it back to you. Dengan kekuatan ekstra untuk mendesak dan menguasai, mengambil alih. Warisan itu akan kembali lagi kepada saudara. Apa yang pernah hilang di hakmu sebelumnya? Tahun 2026, Tuhan akan kembalikan itu kepada saudara. Jangan tangisi apa yang pernah hilang. Tapi Anda akan diberikan kembali apa yang pernah hilang. Katakan amin. So, saya akan menjelaskan, saya sudah jelaskan saudara mengenai trusting secara umum. Nanti akan saya download lagi lebih dalam. Sejauh ini Anda ikutin saya enggak? Yang ikutin saya katakan amin. Nah, kita akan membahas berikutnya mengenai thriving atau kemajuan pesat. Thriving. Anda mesti catat, ini penting nih buat saudara di tahun-tahun ini.
Artinya saya percaya kemajuan dan pertumbuhan pesat akan ada tuaian yang sangat banyak. Tadi saya bilang bahwa biji-bijian udah tumbuh lebih cepat daripada yang mau dipanen. Ternyata tumbuh lagi, tumbuh lagi, tumbuh lagi, tumbuh lagi. Dan saya percaya pesan-pesan kerajaan yang akan disampaikan di gereja-gereja akan membuat tuaian raya jiwa-jiwa yang luar biasa. Saya kemarin mendengar di Real ada seorang prophet di dunia ini. Orang kenal prophet itu. Anda tahu atau tidak. Saya nggak usah sebut. Karena dia lagi menyebut. Di tahun 2018. Dia sedang memperkatakan. Mungkin nggak apa-apa ya karena itu sudah ada di Real. Dia berkata Iran akan ngalamin revival. Akan ada banyak orang ngalamin pertobatan dan akan terjadi kebangunan rohani besar-besaran di daerah negara-negara yang tidak kenal Kristus sebenarnya. Dan Anda melihat bagaimana Iran di akhir-akhir ini sedang mengalami satu hal yang merupakan perubahan-perubahan yang cukup drastis. Saya melihat bagaimana orang-orang dari Iran yang mengalami dibaptis itu luar biasa, mereka sukacitanya luar biasa. Hari ini saya mau beritahu kepada saudara, the great harvest akan terjadi. Dan Anda harus siap baik-baik, gereja ini termasuk. Kalau Tuhan akan kirim orang-orang yang Anda gak pernah sangka-sangka, karena tahun pemulihan, Tuhan akan kirim orang yang perlu dipulihkan. Ada amin. Yang penting adalah apakah Anda mempersiapkan diri dengan baik. Apakah Anda bisa sigap. Tahun 2026 adalah kesempatan yang besar untuk menuai jiwa-jiwa. Dengan catatan, saudara dan saya harus gercep. Tahu gercep gak? Gerak cepat. Anda harus sigap, gercep, berbelas kasihan, dan peduli dengan jiwa-jiwa ini. Karena ini adalah kesempatan. Dan kesiapan saudara, persiapan saudara untuk jiwa-jiwa baru yang perlu dipulihkan, perlu dirawat, perlu diajar, perlu dibina. Itu sangat penting. Kalau Anda tahu ini adalah waktu pemulihan, kenapa Anda mulai berpikir orang-orang, keluarga, teman saudara yang butuh pemulihan, bahwa di mereka datang. Karena this is the year, Tuhan akan bikin pemulihan. Katakan amin. Thrusting artinya mendorong, mendesak kuat. Thriving bertumbuh dengan cepat. Sejauh ini Anda oke? Yang oke boleh katakan amin. Next gen oke? Haleluya, puji Tuhan. Nah, saya akan membahas lebih jauh mengenai mendorong kuat. Sekarang saya akan download bit by bit. Tadi secara umum saya sudah jelaskan dan paham. Saya turun lagi ke bawah. Di level untuk Anda bisa nangkap lebih jauh. Anda siap? Yang siap katakan amin dong. Oh semangat gak gini dong. Coba katakan amin. Haleluya. Nah mendorong kuat atau thrusting, saya akan lihat ayatnya buat saudara perlihatkan. Hakim-Hakim pasal 8. Ayat ini sudah saya pernah baca beberapa kali, tetapi waktu saya mempersiapkan khotbah ini, beberapa ayat itu muncul dan hidup buat saya. Siap? Hakim-Hakim pasal 8 ayat 4 sampai 7. Saya akan baca. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan 300 orang yang bersama-sama dengan dia. Ini lagi ngejar musuh, 300 orang ingat gak? Dari 32 ribu tentara jadi tinggal 300 tuh. Bersama dengan Gideon. Nah mereka kejar. Lalu kalimatnya berikutnya kita baca sama-sama. 2, 3. Meskipun masih lelah, namun saya mau tanya, waktu Gideon dengan 300 tentara ngejar musuh, lelah enggak? Lelah enggak? Enggak dengar saya menurut ayat ini lelah enggak? Tapi kalau lelah mereka berhenti enggak? Mendorong, mendesak maju, thrusting bicaranya. Even though Anda lelah, Anda capek, Anda going on. Anda terus kejar sampai destiny itu tercapai. Makanya saya berkata jangan berhenti karena capek, berhenti kalau sudah sampai. Kalau Anda belum sampai karena capek, jangan berhenti. Berhentinya kalau sudah. Saudara Gideon dengan 300 keep pushing, arise and keep pushing, press on, terus bergerak maju mendesak walaupun capek. Kadang-kadang Anda berkata saya sudah capek. No, don't stop. Tahun ini tidak ada alasan untuk Anda berkata saya kecapean. Tapi ada alasan Anda tetap kuat. Dari mana mendapat kekuatan kalau Anda nggak doa puji dan sembah? Kekuatan saudara ada dalam hadirat Tuhan. Kekuatan saudara ada dalam grace of God. Amin. Bukan karena Anda bisa. Lalu ayat yang kelima. Berkatalah Gideon kepada orang-orang Sukot.
Ini ayat saya sudah sering baca, tapi ayat ini muncul tiba-tiba, saudara. Orang-orang Sukot, tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang ngikutin aku, sebab mereka telah lelah. Aku sedang mengejar Zeba dan Salmuna, Raja Midian. Aku lagi kejar nih Raja Midian, tapi mereka sama-sama aku udah jalan, udah capek. Tolonglah bro, sis, kasih makan, kasih roti. Maksudnya baik dong. Gue udah capek nih, kasih makan supaya ada energi. Ini sama aja kayak orang yang lagi melayani di gereja ini, volunteer supportnya mana gitu loh. Gitu kan. Tapi ayat yang ke-6, ini para leader yang di Sukot nih. Leader-leader yang di Sukot jawabnya begini nih. Perhatikan ayat 6. Jawab para pemuka di Sukot. Sudahkah Zeba dan Salmuna itu ada dalam tanganmu? Memang tuh musuh udah menang belum loh? Kalau belum menang gue gak kasih. Lah, dia bilang gue lagi ngejar, gimana menangnya? Kasih dulu dong, kan gitu ya. Betul gak? Sehingga kami harus beli roti buat pada tentaramu. Ngapain gue beli roti? Udah menang belum? Saudara sering dengar gak ada orang kayak gitu? Mana udah dapat belum? Nanti baru saya kasih. Ya, justru gue perlu. Supaya bisa dapat. Kayaknya Anda gak ngerti apa yang saya maksud. Kita ini lagi bergerak bersama-sama. Jangan tunggu dapat dulu baru gua kasih gitu loh. Kasih dulu supaya sama-sama dapat. Halo? Coba yang ngerti lambaikan tangan. Saudara, leader ada sesuatu, gereja ada sesuatu yang mereka mau capai. Jangan nunggu, mana dulu gua mau baru gua kasih. Nggak gitu caranya. Lalu kita lanjut ayat berikutnya. Gideon marah digituin. Lalu kata Gideon, kalau begitu ya lu dengerin ya. Dia bilang gitu. Apabila Tuhan menyerahkan Zeba dan Salmuna ke tanganmu nih, aku menang nih, aku garuk tubuhmu. Kamu nih ya, gue minta tolong nih, mereka capek, tahu gak sih? Tapi mereka lagi ngejar, lu nanya, udah menang belum? Kalau udah menang gue kasih roti, itu menanti. Kalau gue nanti udah menang lu gak kasih juga, gue garuk lo. Coba yang ngerti lambaikan tangan. If you wanna support before it is done. Anda support sesuatu yang sebelumnya itu tercapai. Kalau tunggu udah tercapai mah semua orang juga tahu. Paham ya? Nah mendorong kuat, ini lagi bicara mendorong kuat. Perhatikan baik-baik ya, catat baik-baik. Mendorong kuat artinya mengindikasikan adanya kekuatan ekstra yang mendorong saudara. Yang mendesak saudara. Kalau Anda nggak hati-hati mendesaknya kembali dengan kuat, kekuatan itu akan menekan saudara dan membuat saudara frustrasi di tahun ini. Saya ulangi sekali lagi. Kalau Anda membiarkan tekanan mental, tekanan jiwa, tekanan dalam hidup ini, kalau Anda biarkan yang makin kuat, Anda tidak lakukan sebuah perlawanan dan mendesak kembali, Anda akan dikuasai oleh kekuatan itu. Entah itu mamon, entah itu masalah, entah itu persoalan, entah itu tantangan akan menguasai saudara. Kenapa? Karena Anda nggak mendesak balik. Sesuatu kalau yang ada di depan saudara, kalau nggak mendorong saudara, ngapain Anda dorong kuat, betul nggak? Kenapa Anda dorong pintu sampai tenaganya gede? Karena tuh pintu susah dibuka. Betul nggak gitu? Kalau pintu itu gampang dibuka, ngapain pakai tenaga besar? Cukup begini terbuka, betul? Tapi karena pintu itu berat, maka Anda pakai kekuatan. Hal yang sama Tuhan lagi mengindikasikan tahun ini, bahwa tekanan di depan saudara, tekanan di hadapan saudara itu kuat menekan saudara. Kalau Anda nggak tekan balik, Anda akan dikuasai. Kekuatan saudara untuk menekan balik dari mana dapatnya? Doa, puji, dan sembah. Saya sudah ngomong ya sama saudara ya. Saya sudah sampaikan ini. Jangan saudara pikir, itu biasa. Tahun 2026 jangan pikir anggap enteng loh. You need prayer. And prayer bukan, saya hargai. Doa di dalam masing-masing bagian saya hargai. Tapi doa bersama secara korporat itu penting. Pemuridan yang paling efektif memang matetes. Tahu matetes gak? One on one. Tapi pemuridan bukan cuma itu saja. Kalau kita ngomong dalam corporate level.
Pemuritan level pertama lewat khotbah hari Minggu, di mana Anda diarahkan. Pesan-pesan itu adalah pesan pemuritan buat Anda secara umum untuk Anda diarahkan. Turun kedua, lahap kedua. Anda dimuridkan, Anda diarahkan melalui home. Makanya kenapa Anda perlu ikut home? Sebab lewat home Anda dimuridkan secara spesifik. Selain home, secara korporat, ini kita ngomong korporat ya. Anda dibangun lewat prayer. Lewat doa bersama. Your spirit is zing, lagi diarahkan bersama-sama dengan para pemimpin in prayer. Kalau Anda baca di Kisah Rasul pasal 13, bagaimana mereka waktu bersama-sama berdoa menyembah. Di situ ada suara Tuhan berkata, pisahkan Barnabas dan Saul bagiku. Kenapa? Itu adalah satu pemuridan. Baru berikutnya levelnya matetes. Banyak orang mengagungkan matetes, melupakan yang tiga ini. I tell you this is dangerous karena Anda tidak melakukan pemuritan pribadi, tapi secara kelompok. Harus secara korporat. Yang setuju katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, mendorong kuat berarti ada kekuatan yang menekan, yang membuat saudara harus punya kekuatan ekstra untuk mendorong. Mendorong kuat itu adalah gambaran di mana Anda mendorong diri Anda untuk melakukan sesuatu dengan segenap hati, segenap tenaga, segenap jiwa, segenap pikiran. Anda tidak cuma asal, tapi Anda mendorong diri Anda do something dengan sepenuh hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap kekuatan. Itu baru mendorong, nggak cuma asal. Nangkep ya? Ngerti nggak? Coba yang ngerti lambaikan tangan sekali lagi. Saya pengen pastikan Anda ngerti. Nangkep ya? Anda yang harus membuat diri Anda. Artinya saudara mendorong kuat, pantang mundur. Nggak menyerah. Nah, kalau gitu gue mundur aja. Mundur tuh bukan jawaban. Saya suka tuh dengan Gus Dur dulu. Gus Dur kan kalau bikin joke kan kadang-kadang out of box ya. Dia kan buta tuh jadi presiden dulu. Gus katanya kamu disuruh mundur. Mundur katanya. Gue maju aja dituntun bagaimana gue mundur katanya gitu. Saudara. Bener juga tuh si Gus Dur. Gue maju aja dituntun bagaimana gue disuruh mundur. Gak bakal bisa katanya gitu. Bener juga. Saudara. Jadi saudara kita pantang mundur. Ada amin saudara. Artinya apa? Kalau Anda mendorong maju, bergerak, mendesak maju. Mendorong dengan kuat. Apa artinya? Anda akan mencari jalan. Coba bilang cari jalan. Atur waktu. Anda akan cari jalan, atur waktu untuk bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawabmu, panggilanmu dalam Tuhan. Untuk tujuan bersama. You will find times, Anda akan cari jalan kalau Anda bilang saya mendesak maju. Anda akan temukan waktu, temukan jalan to find out I'm going in the trusting season. Orang yang mendesak maju atau mendorong kuat artinya menolak lamban. Menolak malas. Dan menolak lupa. Bahasa yang paling gampang adalah menolak lupa. Coba bilang menolak lupa. Coba bilang lagi sebelah saudara. Jangan cepat-cepat tua, coba bilang gitu. Mendorong kuat artinya Anda fokus dan serius dengan tugas-tugas Anda untuk membawa sebuah kemajuan. Tugas dan tanggung jawab Anda di dalam Tuhan. Mendorong kuat artinya Anda mendukung kuat visi dan arahan dan pergerakan yang lagi dikerjakan oleh gereja dan pemimpin. That's it. Saya katakan sama saudara sekali lagi pesan ini kuat buat saudara dan saya. Doa, puji dan sembah itu menjadi kekuatan saudara untuk mendorong maju ke depan. Dan saya bicara tentang doa korporat dan doa puasa. Sampai sini jelas? Clear? Bertumbuh pesat, sekarang kita masuk dalam bertumbuh pesat, thriving. Ya. Thriving itu artinya Anda selama ini kita belum bertumbuh pusat mungkin. Tuhan akan bawa bertumbuh dengan pesat, artinya apa? Tuhan akan singkapkan apa yang menjadi penghalang-penghalang, hambatan-hambatan selama ini membuat saudara dan saya tidak bertumbuh cepat.
Tuhan akan singkapkan di tahun ini. Akan ketahuan ternyata yang membuat saya tidak bisa bertumbuh dengan pesat ini toh. Dan Anda harus berani untuk singkirkan. Tahu baik, tapi kalau dibiarkan nggak ada gunanya. Apa yang menjadi hambatan saudara hari ini membuat saudara tidak maju itu apa? Kalau Anda tahu itu, ngerti itu Tuhan singkapkan, mbok Anda tinggalkan dah. Jangan dibiarkan. Kalau enggak tetap terhambat. Saya percaya Anda yang tahu karena Tuhan akan singkapkan kepada pribadi, lepas pribadi. Ayub 8 ayat 11. Ayo kita baca. Apa sih yang menghalangi saudara selama ini untuk bertumbuh dengan baik? Apa sih yang membuat saudara terhambat untuk bertumbuh dengan pesat? Kenapa bisa begitu? Tuhan akan kasih tahu. Ayub 8 ayat 11 firman Tuhan bilang begini. Dapatkah pandan bertumbuh tinggi kalau tidak dirawat? Atau mensiang bertumbuh subur kalau tidak di air? Ini adalah sebuah gambaran bagaimana sebuah pohon, sebuah tanaman bisa tumbuh kalau tidak pada lingkungan yang tepat. Tidak pada sumber yang tepat. Alkitab berkata dalam Yeremia 2:13 ada sebuah ayat yang jelas mengatakan 2 kali umatku berbuat jahat. Yang pertama meninggalkan sumber air yang hidup, yang kedua menggali kolam yang bocor. Artinya Bapak Ibu Saudara, Anda tidak akan mungkin bisa bertumbuh pesat kalau Anda salah sumbernya. Dan saya ulang sekali lagi, sumbernya itu Tuhan. Lewat doa, puji, sembah. Dan Anda harus punya lingkungan yang tepat untuk bisa bertumbuh. Halo? Tidak sembarang orang bisa membuat saudara bertumbuh. Orang yang tidak bertumbuh di dalam Tuhan dan melupakan Tuhan pasti layu dan mati. Jangan lupakan Tuhan. Tanpa sumber kehidupan yang benar yaitu Tuhan dan firman-Nya, Anda akan layu kok. Kalau Anda mau bertumbuh pesat, dengar baik-baik hari ini, jadikan doa, puji, sembah prioritas saudara. Sekali lagi saya beritahu saudara, bukan cuma doa di kelompokmu, tapi doa secara korporat. Karena saya lagi bicara secara korporat ini. Halo? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, penting berada dalam lingkungan yang bisa mendorong saudara untuk terus bisa bertumbuh. Dan salah satu lingkungan di gereja ini yang perlu Anda miliki komunitasnya adalah home. Saya tahu nggak semua home sempurna, termasuk saudara, tahu nggak sempurna? Siapa yang sempurna di sini? Angkat tangan. Nggak ada yang sempurna, termasuk saya tidak sempurna. Amin. Kalau Anda mau bertumbuh pesat, saya dorong Anda, dengar khotbah saya kembali. Forget disappointment and get his appointment. Dengar kembali khotbah saya, let go and let's go. Karena saudara yang dikasih Tuhan, Anda akan selalu terhambat kalau Anda nggak ngerti itu penghalangmu. Saudara jelas? Dan saya berharap penjelasan ini buat saudara Anda nangkep apa yang dimaksud dengan trusting and thriving. Saudara, kadang-kadang kalau lihat cerita Ayub kan kita sukanya yang double porsi ya. Waduh, double porsi loh dia. Kita selalu mau double porsi. Tapi kita nggak pernah tahu prosesnya yang dilewatin Ayub, kita nggak mau kan ya. Anda nggak bisa namanya thriving without trusting. Anda harus bisa mendorong kuat. Coba begini, tangan saudara gini, gini kayak gini. Terus Anda tangan kanan Anda dorong gini. Desak. Push stronger, grow faster. Nah, saya akan masuk mengenai press on. Saya tahu tidak mungkin saya selesaikan. Karena saya akan lanjut minggu depan mengenai press on. Tapi Anda tahu ya, berarti
Anda akan diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk iaresh. Untuk merebut kembali. To take back apa yang menjadi hakmu. Anda harus push the enemy. Jangan biarkan. Karena yang namanya enemy itu bukan setan yang kelihatan taringnya gitu, enggak. Kalau gitu Anda langsung tengking dalam nama Yesus gitu, saudara. Enggak. Kadang-kadang kenyamanan hidup, posisimu yang enak, betul ya? Duit yang cukup membuat Anda mapan, itu bisa jadi seperti itu. Anda sudah nyaman, tanpa sadar saudara itu yang akan bisa menghambat, saudara tekanannya makin kuat. Atau bisa juga persoalan-persoalan hidup. Tekanan makin besar. Tapi hari ini saya mau mengajak saudara untuk mengerti bahwa tahun inilah tahun di mana Tuhan berserta dengan Anda. Untuk bisa mendesak, mendorong lebih kuat. Dan ngalamin pertumbuhan dengan cepat. Katakan amin. Mari kita akan lihat saudara. Bulan Januari dan bulan Februari tahun 2026 ini. Tema gereja kita kan selalu 2 bulanan ya. 2 bulan pertama Januari dan Februari. Tema besarnya untuk 2 bulan adalah Arise and Keep Pushing. Bangkit dan tetap mendorong, mendesak. Terus mendesak. Nah, atas dasar itu saya waktu doa, saya dapat subtemanya adalah press on. Press on artinya mendesak maju. Coba bilang press on. Saudara, bulan ini kita masuk setelah ngerti season, kita masuk dalam sebuah tema yang saya akan bicara minggu ini dan minggu depan, press on. Anda harus mendesak maju. Jangan biarkan posisi Anda status quo. Tahu status quo enggak? Enggak maju, enggak apa-apa. Begini yang mundur enggak, maju enggak. Nah mari kita akan melihat ayatnya. Anda siap? Are you ready? Oh haleluya. Kita baca Yosua, ikutin aja beberapa ayat, Anda nanti catat. Saya enggak baca semua ayat, mulai dari pasal 10 ayat 19. Supaya saudara tahu apa yang saya maksud dengan press on. Ready? Ayat 19. Tapi kamu, katanya, jangan kamu berhenti. Kejar musuhmu. Hantam barisan belakangnya. Jangan biarkan mereka masuk ke dalam kota-kota mereka. Sebab Tuhan Allahmu menyerahkan mereka kepadamu. Tuhan bilang, maju terus. Hantam itu musuh-musuh. Jangan berhenti. Kedengarannya seperti kayak tadi Gideon ya. Pada hari itu, ayat 28, lompat ke ayat 28 dari 19 tadi. Yosua menyebut Makeda. Dan kota itu dipukulnya dengan mata pedang. Juga rajanya. Kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya. Tidak ada seorang pun dibiarkannya lolos. Dan Raja Makeda diperlakukan seperti telah diperlakukannya kepada Raja Yeriko. Ingat Raja Yeriko pernah diruntuhkan Yeriko sama Yosua. Lalu ayat 29, menarik. Setelah mereka mengalahkan Makeda. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel. Jadi Yosua dengan siapa? Nggak dengar, Yosua dengan siapa? Jadi pemimpin pastor dengan seluruh jemaat GKS. Kira-kira gitu ya. Oke. Yosua dan seluruh Israel berjalan terus setelah mengalahkan Makeda. Mereka maju kemana? Libna. Untuk ngapain? Perang. Udah perang nih lawan Makeda. Maju lagi menuju Libna ngapain? Perang lagi. Ayat 29. Kemudian Yosua dengan ayat 31. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel sama-sama nih secara korporat berjalan terus dari Libna setelah perang menang ke Lakis. Ngapain ke Lakis? Berkemah, mengepung kota itu, berperang melawan musuh itu. Perang. Jadi mereka berkemah bukan glamping. Berkemah untuk apa? Perang. Kemana? Ke Lakis. Ayat 34. Kemudian Yosua dan seluruh Israel lagi jalan dari Lakis ke Eglon. Ngapain mereka? Berkemah lagi, mengepung kota, ngapain? Perang. Saya percaya gini sebelum saya lanjutin. Ini ya, yang ngikutin Yosua bilang gini, ini perang terus. Dari Makeda maju, oh gue kira berhenti nih, perang lagi. Udah menang, maju lagi, gue pikir selesai nih, perang lagi. Anda akan tanya gak kira-kira? Yos, kapan berhentinya? Nah, haleluya. Kalau musuh sudah dikalahkan, kita berhenti. Haleluya. Saya bersyukur Anda tidak sama-sama tentara waktu itu. Bangsa Israel.
Ayat 36. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel bergerak lagi. Dari Eglon ke Hebron. Lalu ngapain? Perang lagi. Baru ayatnya yang terakhir saya bacakan ayat 40. Demikian Yosua mengalahkan seluruh negeri. Sudah selesai nih. Pegunungan, tanah Negeb, daerah bukit, lereng, gunung, serta semua raja mereka. Tidak seorang pun dibiarkan lolos. Tetapi ditumpasnya semua yang bernafas seperti yang diperintahkan Tuhan Allah Israel. Nah di situ mereka berhenti. Indikasinya saya berkata dalam press on. Akan ada warfare. Akan ada peperangan pribadi, keluarga, bisnis saudara. Di dalam maju dalam peperangan pertempuran ini. Anda butuh kekuatan Tuhan. Anda gak akan berhenti loh. Di tahun ini akan banyak persoalan, tantangan yang Anda akan harus hadapi. Satu selesai ada lagi, satu selesai ada lagi. Anda akan bertanya, kok begini terus? Emang begitu kata Tuhan. Makanya kamu harus mendesak maju. Makanya Anda harus mendorong kuat. Dan kekuatan itu datangnya dari doa, puji, dan sembah. Saya ulang-ulang ini. Haleluya. Berarti kalau press on, kalau begitu saya bisa simpulkan sebagai kesimpulan. Tidak berhenti untuk bergerak maju. Sekalipun rintangan, tantangan, persoalan, masalah terus ada, bolak-balik ada terus. Jangan berhenti. Anda terus desak. Maju terus, sekalipun harus berhadapan dengan peperangan. Sebagaimana waktu itu Agung bicara, bukan what if, tapi even if. Lihat Sadrak, Mesak, Abednego berkata, sekalipun Allah yang aku sembah nanti, dia bisa nolong, tapi kalau tidak tolong aku tidak akan nyembah. Patung itu. Ayub berkata, though he slay me, I will trust him. Sekalipun dia membunuh aku tetap percaya kepada dia. Bisakah Anda press on seperti itu? Mau press on? Coba bilang press on. Anda akan tetap press on walaupun capek. Gideon dengan 300 tentara capek enggak? Pertanyaan saya, ternyata dikasih makan gak sama orang Sukot? Enggak. Tapi maju terus gak? Saya kira akhirnya orang Sukot digaruk juga tuh. Capek, I know. Tapi kita akan terus bergerak. Di tahun ini adalah tahun extra mile. Amin. Jadi bergerak maju, press on, artinya Anda extra mile. Tahu extra mile? Ada ayatnya enggak? Ada. Kalau orang suruh kamu jalan 1 mil, berjalanlah dengan orang itu 2 mil, extra mile. Jadi enggak ada alasan untuk berkata, aduh saya capek nih, aduh saya diregangkan. Bahasa Indonesia itu diregangkan, bahasa Inggrisnya di stretch. Imanmu akan di stretch. Kapasitasmu akan di-stretch. Pikiranmu akan di-stretch. Kesanggupanmu akan di-stretch. Jangan cuma berkatnya doang yang mau di-stretch. Kita berkat mau di-stretch. Bisnis mau diperbesar. Tapi kapasitas diri saudara juga harus mau diregangkan. Itu extra mile. Press on artinya itu. 2 kalimat terakhir, Anda siap gak? Jemaat katakan siap. Yang siap katakan amin. Fasten your seat belt. Kalau Anda namanya extra mile, dengar ya. Anda harus siap untuk bangun lebih pagi. Cuman belum saya ngomong sudah ada yang mewakili. Bangun lebih pagi. Datang ke gereja, hadir lebih pagi. Melayani lebih pagi. Saya tahu saya menyentuh beberapa orang di sini.
Tapi Anda harus tahu bahwa come earlier itu tanda bahwa Anda mau press on. Apa tadi saya bilang? Siap harus apa? Datang lebih pagi, hadir lebih pagi, melayani lebih pagi. Ya enggak? Saya percaya saudara, tidak ada yang namanya full time, tidak ada yang namanya part time tahun ini. Yang ada overtime. Kalau betul Tuhan bawa jiwa-jiwa datang ke sini, dan saya percaya Tuhan akan bawa jiwa-jiwa. Pertanyaan saya, Anda siap gak? Enggak dengar saya, Anda siap gak? Coba yang bilang siap lambaikan tangan. Anda siap? Siap melayani mereka? Pertanyaan saya, Anda siap gak kalau ibadah 3 kali? Saya tanya saudara, apakah Anda siap ibadah 3 kali? Saya gak bilang saya akan adakan ibadah 3 kali, enggak, saya gak ngomong gitu. Tapi I'm telling you, you have to prepare your mentality. Kalau Tuhan lakukan sesuatu, you have to be ready. 4 kali juga boleh. Don't tell me bahwa apa yang saya khotbahkan ini hanya berlaku buat hari ini. Ini buat ke depan. I am preparing you and me masuk tahun 2026 ini dengan mentalitas thrusting and thriving. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Arahkan hatimu datang kepada Dia. Saya tidak tahu ada berapa banyak di antara saudara hari ini yang mendengar pesan ini. Dan Anda mendapat sesuatu. Nangkap betul. Your spirit ringing. Your spirit resonate, beresonansi dengan pesan firman ini. Dan Anda berkata, that's it, ini yang aku perlukan. That's it, aku rasa ini yang diperlukan untuk kami, pribadi, keluarga, bahkan gereja. That's it, aku percaya this is the year. Akan ada banyak-banyak terobosan. Ada banyak hak yang pernah dicuri dikembalikan. Aku percaya pemulihan akan terjadi di tahun ini. Saya tidak tahu ada berapa banyak di antara saudara yang hatimu bergetar ketika Tuhan berbicara. Dan engkau berkata, Tuhan involve me, libatkan aku di tahun ini. Agar supaya aku terus bergerak. Mendesak, mendorong dengan kuat. Kalau Anda orangnya hari ini, saya akan berdoa dari tempat ini, Anda gak perlu maju. Anda boleh berkata, Tuhan libatkan aku di tahun ini. Aku mau belajar untuk merespons pesan ini dengan baik. Membuat aku sadar bahwa aku tidak hidup sendirian. Apa yang aku mau dengan kelompok saya. Tetapi aku mau maju bersama secara korporat. Sehingga tidak lagi aku berjalan sendiri, tapi kami berjalan bersama-sama menuju destiny. Kalau ada di antara saudara yang berkata, Tuhan libatkan aku lebih lagi. Anda boleh angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Saya mau berdoa buat saudara dari tempat ini. Agar Tuhan memberikan Anda kekuatan ekstra. The grace of God. Supaya engkau membangun dirimu dalam kekuatan yang baru di tahun ini. Tuhan, aku berdoa untuk yang mengangkat tangan di hadapan-Mu hari ini Tuhan. Mereka merespon setiap pesan firman-Mu. Apa yang disampaikan, apa yang diperkatakan. Mereka menangkap in their spirit. Mereka tahu bahwa ini bukan waktunya berdiam diri, menantikan dan menunggu saja. Tapi ini tahun di mana waktunya kami move on, bergerak, press on. Kami terus mendesak, kami tidak akan berdiam dan hanya menantikan, nunggu aja hasilnya nanti gimana. No, I will support until it happens. Bukan nunggu terjadi dulu baru aku support. Tapi aku support bahkan sebelum itu terlihat. Because I know we are moving together. Bersama-sama dengan kekuatan, bersama-sama di dalam Tuhan. Memberkati umat-Mu Tuhan yang mengangkat tangan hari ini. Biar mereka menyadari bahwa bersama dengan Tuhan akan ada great exploit. Akan ada pekerjaan besar, ada pekerjaan dahsyat. Akan ada terobosan-terobosan. Biar tahun ini menjadi tahun trusting and thriving. Berkati umat-Mu dengan berkat yang berkelimpahan. Bukan secara berkat jasmani saja. Tapi berkat rohani, berkat
kejiwaan, berkat hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari semua kita angkat kedua belah tangan kita. Kita akhiri ibadah ini yang penuh dengan keberkatan. Memberkati umat-Mu Tuhan dengan berkat-Mu. Saat kami masuk, saat kami keluar. Saat kami di rumah, saat kami ada di tempat-tempat yang kami kerjakan. Di dalam pekerjaan kami, bisnis kami. Saat kami sendiri, saat kami bersama. Berkat-Mu menyertai kami. Biarlah Tuhan, Engkau senantiasa ada dan mengingatkan pesan ini untuk sepanjang tahun ini. Thrusting and thriving. Kami akan mencari waktu, kami akan mencari jalan untuk bisa menggenapi apa yang menjadi panggilan Tuhan. Pekerjaan-Mu dan tanggung jawab. Kalau demikian Bapak Ibu Saudara, kiranya berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama Roh Kudus, menyertai saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan, amin, amin.